Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Nurfadilah dari kelas 11 TKJ 3. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sebuah topologi jaringan komputer yang saya buat di Cisco Packet Tracer. Topologi ini menggunakan model star atau disebut bintang, yaitu semua perangkat terhubung ke satu pusat, yaitu switch. Topologi ini banyak digunakan karena stabil, mudah dikelola, dan cocok untuk jaringan di sekolah, kantor, maupun laboratorium komputer. Ini ada 3 server, yaitu DHCP, DNS, dan web. DHCP memberi IP secara otomatis ke perangkat, DNS menerjemahkan nama domain ke alamat IP, dan yang terakhir web server menampilkan halaman website. Setelah ketiga server ini, saya juga menambahkan switch. Switch berfungsi menghubungkan semua perangkat dalam jaringan lokal atau LAN seperti komputer, laptop, dan server agar bisa saling bertukar data dengan cepat dan stabil. Kemudian ada access point yang berfungsi menghubungkan perangkat tanpa kabel atau wireless seperti laptop dan handphone ke jaringan. Dan selanjutnya saya menambahkan LAN PC yang berperan sebagai klien. PC ini digunakan oleh pengguna untuk mengakses layanan dari server seperti mendapatkan IP dari DHCP, membuka website dari web browser, atau melakukan koneksi ke internet lainnya melalui switch dan access point. Di bagian ini saya menata posisi PC agar terlihat rapi dan sesuai topologi jaringan. Penataan PC ini penting supaya alur koneksinya mudah dipahami. Saya juga menambahkan 2 smartphone. Kedua smartphone ini terhubung melalui access point secara otomatis. Selanjutnya, saya menghubungkan switch ke 3 server menggunakan kabel strike. Kabel ini berfungsi sebagai jalur utama untuk mengirim data dari server ke jaringan. Setelah itu, saya juga menghubungkan 6 PC ini ke switch. Agar semua PC ini bisa terhubung, saya akan mengatur port di bagian switch dengan cara klik power off dan isi port di bagian ruang yang kosong dengan menarik dan tahan. Lepaskan di bagian ruang yang kosong, pastikan semua port sama seperti yang saya contohkan di video ini ya, dan klik lagi pada bagian on di power. Saya akan coba menghubungkan PC yang lainnya, apakah bisa terhubung? Oke, bisa kita lihat ya, PC yang lainnya bisa terhubung ya. Hubungkan juga switch dan access point dengan kabel strike. Supaya kabelnya berwarna hijau, saya akan atur port di bagian access point sama seperti yang saya contohkan di PC yang tadi ya. Saya akan mencoba menambahkan 2 laptop seperti ini ya. Laptop ini berbeda dengan smartphone ya, karena tidak terhubung secara otomatis. Untuk menghubungkan laptop ke access point, klik laptop dan tekan power off, ganti port seperti yang di video dengan klik port dan tarik, letakkan port yang baru dan klik lagi bagian on di power. Laptop yang satunya pun sama ya. Selanjutnya saya klik pada bagian server DHCP, pilih menu desktop, klik IP configuration-nya, pastikan di static ya. Atur IP-nya ya. Di situ saya menggunakan IP 192.168.10.1. Subnet mask-nya tinggal di double klik supaya muncul IP-nya ya. Sama seperti yang tadi, kita akan setting server DNS atau domain name system dengan menggunakan IP 192.168.10.2 dan saya akan double klik supaya muncul IP-nya. Selanjutnya saya akan klik bagian service, pastikan HTTP dan HTTPS-nya on ya. Klik bagian DNS dan saya akan on-kan ya. Isi di bagian nama oktaviani.com, address 192.168.10.2 seperti IP yang tadi ya. Pilih tipe record dan saya klik di bagian ADD. Secara otomatis terdapat 6 tipe dan detail yang tersimpan. Saya juga membuat satu lagi DNS dan address-nya sama seperti tadi. Perbedaannya di tipe saya menggunakan CNAME. Maaf, saya lupa mengisi IP address-nya ya. IP address-nya sama seperti tadi ya, yaitu 192.168.10.2 dan klik bagian ADD. Oke, sudah tersimpan ya.
Saya akan atur lagi di server DHCP, klik bagian full name, isi dengan octaviani.com, jangan lupa isi DNS server dengan IP yang tadi ya, yaitu 192.168.10.2 dan klik bagian add supaya tersimpan. Begini ya. Oke, saya juga akan atur di server yang terakhir yaitu server web dengan IP 192.168.10.3 dan saya double klik di bagian subnet mask sampai muncul alamat IP. Klik bagian service, pastikan HTTP dan HTTPS-nya on ya. Selanjutnya, saya akan mengatur IP address pada 6 PC ini dengan klik PC, masuk ke IP configuration yang awalnya statik, ubahlah menjadi ke DHCP. PC ini menggunakan IP DHCP untuk mendapatkan IP secara otomatis. PC yang lainnya sama ya. Pastikan semua PC mendapatkan IP semua ya. Oke, sesudah selesai mengatur IP address di PC, saya akan klik PC yang awal, klik desktop, dan klik command prompt. Command prompt ini mengecek IP terhubung ke server DHCP, DNS, dan web server. Ketik IP DHCP yang tadi ya, yaitu ketik ping 192.168.10.1 dan klik enter. Jika muncul seperti ini, berarti sudah terhubung ya. Akan saya uji coba dengan IP DNS apakah sudah bisa terhubung, yaitu ketik ping 192.168.10.2 dan klik enter. Sudah jadi ya. Dan yang terakhir IP web server, ketik ping 192.168.10.3 dan klik enter. Sudah jadi ya. Saya akan mencoba dengan cara lain untuk membuktikan server terhubung ke PC, yaitu dengan cara klik gambar amplop kecil plus, letakkan pada server ke PC dan di sebelah kanan ada LAN status. Itu membuktikan bahwa server ke PC terhubung. Secara pengecekan melalui amplop pasti akan muncul status yang masuk. Saya juga akan mengecek melalui web server dengan mengetik alamat IP server DHCP, DNS, dan web. Seperti ini ya. Ketik IP DHCP di URL yaitu 192.168.10.1 dan tekan enter. Jika muncul seperti ini berarti sudah terhubung ya. Dan saya juga akan uji coba menggunakan IP server yang lainnya. Ini IP DNS, ketik 192.168.10.2 dan tekan enter. Oke, ini jadi ya. Dan terakhir saya akan mengecek IP web browser, klik 192.168.10.3 dan tekan enter. Ini pengecekan web browser dari server ke PC ya. Alhamdulillah semua PC ke server ini bisa terhubung ya. Oke, ini saya akan mengecek dengan web browser dari PC ke server apakah jadi. Mari kita buktikan ya. Tenang aja, sama kok langkahnya kayak yang tadi. Klik web browser dan tunggu sebentar ya.
Oke, kalau udah kayak gini, kita langsung masuk ke IP DHCP yaitu 192.168.10.1. Klik enter. Kalau muncul tanda seperti ini, berarti sudah terhubung ya antara PC ke server. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan kata. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami simulasi jaringan web server. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.